Assalamualaikum sahabat tani. Kami dari kelompok 8A akan menyampaikan materi penyuluhan pertanian tentang pemanfaatan buah terong menjadi keripik crispy yang memiliki nilai jual. Nah, sahabat tani, sebelum melangkah ke proses pembuatannya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya sama anggota kelompok 8A. Perkenalkan, saya atas nama Rahmawati Agani sebagai pengisi suara 1, pemeran, dan editor. Perkenalkan, nama saya Resmiati sebagai pengisi suara 2, pemeran, dan editor. Saya atas nama Misi Rahmawati Lagu sebagai penulis skrip, pemeran, dan editor. Oke sahabat tani, tanpa berlama-lama lagi, yuk disimak proses pembuatan keripik terong. Dalam pembuatan keripik terong ini, bahan yang diperlukan antara lain 2 buah terong ungu segar, 4 sendok makan tepung beras, 2 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan tepung terigu, 3 helai daun bawang, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, 30 ml santan kental, 1 butir telur, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, minyak goreng, serta air bersih secukupnya. Untuk alat-alatnya antara lain baskom ukuran sedang, pisau, talenang, piring, tirisan, wajan ukuran sedang, spatula, dan jangan lupa kompornya. Oh ya sahabat tani, untuk proses pembuatan keripik terong ini kami membagi menjadi 3 step. Step pertama, penyiapan terong. Siapkan secukupnya air dalam wadah dan tambahkan 1 sendok makan garam kasar atau halus. Aduk hingga garam larut di dalam air, lalu sisihkan. Iris terong dengan tipis menggunakan alat pasar atau pisau dengan ketebalan kurang lebih 1,5 mm. Kemudian, terong yang telah diiris selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air yang telah dilarutkan garam tadi. Jika tahap pengirisan telah selesai dan terong yang sudah direndam beberapa saat, kemudian dicuci hingga bersih lalu tiriskan. Setelah dicuci bersih, irisan terong perlu direndam kembali ke dalam wadah yang berisi air tanpa tambahan garam. Oke, lanjut ke step kedua, penyiapan adonan. Pertama-tama, haluskan kemiri dan bawang putih, serta tambahkan setengah sendok makan garam. Kemudian, ulek semua bahan hingga halus lalu sisihkan. Kemudian, iris halus daun bawang. Setelah itu, siapkan wadah. Tuangkan tepung teras, tepung tapioka, tepung terigu ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Tambahkan juga kaldu bubuk dan ketumbar bubuk ke dalam wadah yang sudah berisi 3 jenis tepung, lalu aduk rata. Tambahkan juga kunyit bubuk. Setelah tercampur semua bahan, kemudian masukkan pula daun bawang yang telah diiris, bumbu yang sudah dihaluskan, dan juga santan kental sebanyak 30 ml. Tambahkan pula 1 butir telur dan terakhir air. Dan step terakhir adalah proses penggorengan. Siapkan wajan ukuran sedang. Tuangkan minyak goreng ke dalam wajan secukupnya dan panaskan di api besar. Sambil menunggu minyak goreng panas, terong yang sudah direndam air bersih lalu ditiriskan. Setelah ditiriskan, terong tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang berisi adonan yang sudah dibuat. Pastikan semua irisan terong sudah dilumuri adonan secara merata. Oh ya sahabat tani, perlu diketahui bahwa terong memiliki banyak kandungan yang baik untuk tubuh, seperti vitamin C, zat besi, serat yang tinggi, antosianin, dan masih banyak lagi. Dan tentunya banyak manfaat untuk kesehatan seperti menjaga kesehatan jantung, mencegah kanker, melancarkan pencernaan, mencegah anemia, dan untuk yang mau diet juga boleh loh konsumsi ini. Nah, sahabat tani, gimana videonya?
Tertarik bukan untuk mencoba keripik terongnya? Ditambah lagi kandungan dan manfaat yang ada pada terong. Dan oh ya, karena masih jarangnya olahan terong menjadi keripik, ini bisa menjadi ide bisnis loh, terutama para petani dan pedagang sayur. Pesan yang bisa kami sampaikan dalam akhir video ini adalah mari bersama-sama kita mengkonsumsi sayur-sayuran karena manfaatnya yang banyak dan baik untuk perkembangan tubuh bagi anak-anak hingga orang dewasa. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada tim dosen mata kuliah Teknik Pembuatan Materi Penyuluhan Pertanian. Terima kasih kepada tim asisten dosen praktikum mata kuliah Teknik Pembuatan Materi Penyuluhan Pertanian. Serta terima kasih kepada Laboratorium Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Halo Oleo.